Amin. 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 Silakan duduk. Kita dalam ibadah perdana sore hari ini, Tuhan tiba-tiba ingatkan bahwa mari kita bangun hidup kita seperti lagu tadi untuk menjadi persembahan bagi Dia, untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kita tahu hari-hari ini biarlah kita mau beri yang terbaik sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sebelum lanjut saya ingin baca dulu dasar firman Tuhan satu ayat. Di 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saya dapatkan satu kata yang digarisbawahi dari pembacaan ini, yaitu tiap-tiap orang, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah kalau kita lihat ke bawah-bawah itu hasil daripada kehidupan kita. Hasil daripada kehidupan kita sehingga kita bisa memberikan satu penyataan Allah. Kita memberikan suatu nubuatan, sesuatu yang perkataan yang kita dapat dari Allah, ada kuasa yang diberikan. Nah, dari ayat ini sebenarnya saya dapatkan pada saat mulai bertanya terus. Kita kan memasuki tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru. Paradigma, arti kata umumnya itu pola pikir kita, cara berpikir kita, kerangka berpikir kita. Tetapi pola pikir, cara berpikir kita yang sesuai dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan, wah ini paradigma yang baru. Harus ada sesuatu yang baru dari pikiranku yang harus aku kerjakan. Tetapi semuanya harus minta sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus yang memimpin kita. Ya. Sehingga pada saat seperti itu saya dapatkan dari ayat ini bagaimana, coba ayat tadi ditampilin lagi. Saya bisa baca di sini. Jemaat bisa baca. Nah, dibilang selama ini kita datang ibadah mungkin karena teman ajak kita, yuk ibadah daripada di rumah, gitu kan? Atau tiba-tiba ada tetangga kita atau teman kita yang sakit, ayo kita datang ke ibadah, yuk kita doa. Kita minta supaya disembuhkan. Ada pergumulan, ada masalah di dalam keseharian kita. Diajak atau kita sendiri, aku mau ke ibadah. Supaya aku bisa didoakan atau aku bisa mendapat jawaban. Hal-hal seperti ini sering kita lakukan dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Sebelum lanjut saya mau kasih satu kesaksian bagaimana saat-saat saya memulai latar belakang memang sudah Kristen. Dari Manado tuh banyak kan Kristen. Nah, latar belakang Kristen tetapi tidak mengenal adanya penyembahan, tepuk tangan, bahasa roh apalagi. Ya. Tetapi satu saat gereja ini memulai ibadah di Karsa Pemuda, di Senayan. Rumah kami tinggal di daerah Bintaro, Jakarta itu sekitar 10 kilo. Tetapi kalau perjalanan bisa 25 menit, 30 menit gitu. Nah, dengan jarak seperti itu ada kerinduan untuk datang. Dan apa yang dikerjakan di situ, enggak tahu kan, mereka kan biasa bahasa roh, angkat tangan, datang sebagai jemaat beribadah, aku mau ibadah saja. Duduk diam. Tetapi pada saat seperti itu, pujian, penyembahan dinaikkan, worship leader, singer, para pelayan musik yang menghidupi pujian penyembahan itu, naikkan, maka mulai tersentuh. Ya, tergerak, besok datang lagi. Semakin ke depan saya melihat bagaimana waktu
Mau masuk di dalam ibadah, saya selalu biasa ibadah kedua, menunggu ibadah pertama selesai itu sudah antri di depan. Apa yang dilakukan? Ini kerinduan awal, ini berbagi sharing hidup waktu mengikuti Tuhan. Setelah pintu dibuka, ibadah selesai yang pertama, langsung rebutan lari. Bukan nyari tempat duduk di belakang, tapi ke depan. Karena ada satu kerinduan, pengen ketemu dengan hamba Tuhannya. Ingin didoakan, ingin untuk disalami, percaya bahwa ada kuasa. Nah itu. Tetapi lama-lama Tuhan ajarkan bahwa seperti ayat yang kita baca tadi. Bagaimana kita hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan. Artinya waktu kita mau datang ke tempat ini hari Minggu sore, mungkin Sabtu, mungkin Jumat atau mungkin Minggu pagi, kita mulai persiapkan diri kita seperti lagu tadi. Mempersiapkan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, mau membawa persembahan, bukan mau cari kesembuhan, tapi tidak salah itu. Tetapi kita kan mau semakin hari didewasakan, bertumbuh, ya. Sehingga gereja ini akan mulai kualitas imannya yang meningkat. Karena kalau kualitasnya meningkat, kuantitas itu tinggal mengikuti. Amin. Kualitas meningkat, kuantitas itu tinggal mengikuti. Karena ada firman Tuhan bilang apa? Apabila namaku ditinggikan, sanggup apa? Menarik banyak orang datang. Satu saja pada saat nama Tuhan ditinggikan. Ya. Nah di dalam ibadah saya cari apa artinya ibadah ini. Yaitu perbuatan untuk, ini bahasa kamus bahasa Indonesianya ya. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya ibadah itu bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya waktu kita cool. Tetapi dibilang di situ, di setiap aspek kehidupan kita harusnya itu adalah ibadah kita. Karena dibilang di situ kan, di dalam ketaatan mengerjakan perintahnya. Kapan kita mengerjakan perintahnya? Bukan hanya waktu ibadah. Hari demi hari. Ya. Menjauhi larangannya. Itu di mana? Kehidupan keseharian kita. Nah itulah ibadah. Maka kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ini ibadah itu kita mempersembahkan hidup kita. Bersyukur gereja ini punya DNA apa? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ini menjadi pengertian daripada Roma ini tadi yang kita baca. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, menjadi ibadah yang sejati. Itu bagaimana waktu kita hidupi itu dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita. Sehingga dikatakan ibadah itu untuk melakukan yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dari hal ini saya ingin mau membawa kita supaya kita mulai dalam ibadah ini kita mulai belajar meresponi, ya. Bangkitkan manusia roh kita di era Pentakosta ketiga ini, ya. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini sedang dicurahkan hari-hari ini. Kalau kita mau buka hati kita, kita mau tangkap itu,
kita akan lihat perubahan di dalam ibadah kita. Bukan menunggu, tetapi kita yang meresponi, kita juga aktif. Ya. Karena Tuhan kan ingin umatnya itu bergairah, dinamis, enggak statis. Seperti Tuhan Yesus, dia enggak diam di satu tempat, dia bergerak, rasul-rasulnya bergerak. Ya. Dan Tuhan mau bawa kita di dalam ibadah juga, enggak diam. Di dalam paradigma yang baru ini. Saya teringat di 3 tahun terakhir ini dalam saat bertanya bagaimana tentang paradigma ini, ternyata Tuhan baik. Ini pengertian yang saya dapatkan. Di tahun 2020 kita masuki tahun dimensi yang baru, masih ingat ya? Dimensi yang baru di mana dimensi ukuran di dalam kehidupan kita itu diperbarui oleh Tuhan. Sehingga dimampukan untuk menangkap hal-hal yang baru ternyata yang akan kita terima pada tahun ini. Waktu dipersiapkan supaya dimensi kita menjadi dimensi yang baru dan mulai kita hidupi itu, baru kita masuki tahun 2021 kemarin, tahun integritas. Pada saat kapasitas roh kita diperbesar, kapasitas iman kita diperbesar, maka pada saat seperti itu kita bisa hidupi integritas itu. Integritas kan yang paling gampang, apa yang dikatakan itu yang dibuat. Ya kan? Itu saja yang pengertian paling mudah lah. Apa yang kita perkatakan, belajar kita lakukan saja itu. Nah, bisa kita kerjakan apabila kapasitas roh kita sudah diperbesar. Nah, waktu kita sudah mulai hidupi integritas itu. Ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan integritas di dalam pelayanan, di dalam sebagai anak-anak Tuhan, di dalam pekerjaan kita, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pelajar. Integritas itu sudah kita hidupi, maka kita siap untuk masuki paradigma yang baru. Karena integritas yang Tuhan beri itu yang akan memagari kita sehingga paradigma yang kita akan mulai perbesar, kita mulai tangkap yang baru itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan sekedar paradigma baru, ayo kita kerjakan hal yang baru. Tetapi yang Tuhan sudah siapkan melalui integritas sehingga kita tahu batasan-batasannya. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita utamakan kualitas di dalam ibadah masing-masing kita, pribadi kita. Karena dibilang ibadah yang sejati itu waktu kita mempersembahkan tubuh kita. Kita mempersembahkan hidup kita, kudus dan berkenan kepada Dia, kepada Bapa. Makanya saya bilang tadi kuantitas itu akan mengikuti saat kualitas itu sudah terbangun. Saya teringat satu hal, bagaimana di dalam kehidupan doa, pujian, penyembahan itu berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan kita. Dalam wadah gereja ini ada satu pendidikan, tempat pendidikan untuk para worship leader dan pelayan musik. Ingat ya, itu proskuneo. Gereja punya satu sekolah yang namanya proskuneo. Ternyata ada pengertian yang Tuhan beri dari proskuneo itu. Prosku itu berarti itu kedekatan kita. Neo itu berarti kuan itu ya. Proskuan, neo ya. Itu berbicara tentang hewan yang anjing yang hari-hari ini juga sedang rame ya. Nah, tetapi yang dibilang di sini artinya bahwa seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Ya. Jadi kedekatan daripada seekor anjing kepada tuannya itu melambangkan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Nah, saya bisa lihat itu karena saya juga pelihara anjing. Ya. Tadi
Baru selesai mandi, siap-siap aja dia sudah dekat-dekat. Nempel terus karena dia tahu mau pergi. Mulai minta lompat-lompat di kaki, minta digendong. Setelah digendong apa yang cepat dia lakukan? Dia mau menjilat. Gitu. Di kaki pun dikit-dikit lagi diem, tiba-tiba dia menjilat. Ternyata dia melihat tuannya, dia mau dekat terus. Nah, ini melambangkan, ini memberikan pengertian bagi saya pribadi bahwa kita pun dengan Tuhan harus melekat, harus dekat, harus rindu. Pingin mau dekat terus dengan dia. Nah, bagaimana caranya untuk kita mau lakukan itu? Mari kita ekspresikan. Waktu kita datang ke tempat ini kan kita mau beribadah bukan sekedar karena hari Minggu kita ada di gereja. Tetapi kita mau waktu kita datang ke gereja kita ketemu Tuhan. Bagaimana caranya ketemu Tuhan? Kita mulai berekspresikan apa yang Tuhan bawa kita melalui awal-awal ibadah ini, melalui pujian penyembahan tadi. Ya, kita mulai ekspresikan. Ada berapa ekspresi yang Tuhan berikan pengertian bagi saya. Selama ini saya lihat bagaimana ekspresi kita waktu kita mulai memuji Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita bawa hidup kita, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Jadi waktu mulai memuji Tuhan jangan malu-malu angkat tangan. Karena kita bukan sedang pegel badan tetapi memang kita mau untuk menyembah Tuhan. Ternyata waktu kita mulai bergerak seperti itu, badan kita mulai keluarkan keringat, artinya sehat. Nah, Tuhan bawa kita, angkat tangan kita, mempersembahkan sesuatu. Bahkan Tuhan mau juga ekspresikan kerendahan hati kita. Bahkan kita bisa sujud, kita bertelut kalau kita rasakan bagaimana Tuhan kuat menjamah kita. Waktu kita tangkap itu kita nggak akan tahan, pasti kita akan bersujud. Ya. Kita bertelut, kita berlutut. Bahkan pada saat sesuatu lagu yang kita naikkan kita bisa bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, itu ekspresi kita. Kalau haleluya, worship leader, musik sudah main dengan demikiannya. Haleluya, tapi kita hanya begini. Apakah ini yang Tuhan mau untuk kita kepada Tuhan? Ekspresikan supaya kita bisa terbangun roh kita. Ya. Baru bagaimana kita ungkapkan kegembiraan kita sampai seperti Raja Daud. Waktu tabut Allah dibawa ke kota Daud, dia menari sampai istrinya Mikal bilang seperti orang gila. Karena ekspresinya saking gembiranya. Bagaimana kita hari-hari ini? Waktu kita datang ketemu Tuhan, saat kita memuji menyembah Tuhan, mari kita belajar ekspresikan itu. Ada alat-alat musik yang dinaikkan sama-sama untuk apa? Memuji Tuhan. Kita pakai pujian, pengagungan, rasa syukur kita nyatakan kepada Dia. Nanti kita akan coba kita praktekkan sama-sama. Saya mulai dari awal mengenal, masuk di dalam wadah gereja ini, saya orang yang sangat kaku, sangat diem. Bahasa roh pun saya mendengar itu awal-awalnya enggak mau. Tetapi Tuhan yang tarik, Tuhan yang beri, karena baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan, Tuhan beri, terima, dan mulai Tuhan berikan pengertian-pengertian. Tuhan mulai bukakan itu. Oleh karena itu mari kita responi, karena di dalam respon kita kepada Tuhan artinya kita juga menyetujui apa yang Tuhan kehendaki. Coba kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi waktu kita memperkatakan janji Allah, kita bayangkan janji Allah itu kita terima, kita katakan apa? Amin. Artinya kita memuliakan Dia, kita setuju dengan Dia. Waktu kita bersepakat setuju dengan surga, apa yang Tuhan tidak akan berikan pada kita. Mari kita praktekkan itu. Jadi waktu kita mendengar sesuatu, ya, firman yang dibacakan atau
pujian yang dinaikkan atau perkataan daripada hamba Tuhan tiba-tiba itu meneguhkan kita, jangan tahan-tahan, langsung kita katakan apa? Amin. Itu kita ikat, itu kita tanda kita ikat janji Tuhan itu ya terjadi dalam hidupku. Karena itu janji Allah. Nah, kalau kita responi itu, kita belajar itu, nanti kita akan lihat ke depan. Kerohanian kita akan berubah. Cara kita untuk memuji Tuhan itu akan lebih bergairah lagi. Karena kita sudah mengalami. Kita sendiri sudah menerimanya. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita responi itu dulu. Gereja ini, gereja yang dipenuhi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat hari-hari ini, mari kita buka hati kita, kita responi. Kita responi dengan rasa rindu kita kepada Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini, WL bisa bantu? Oh, rabas. Mari waktu kita mulai memuji Tuhan, kita mulai ekspresikan. Kalau kita mau angkat tangan, jangan tahan-tahan, kita angkat tangan. Kita mau berdiri, silakan berdiri. Kita bawa biar Roh Kudus yang menjamah kita buka hati kita, perhatikan setiap kata-kata dalam pujian ini, dalam penyembahan ini. Karena semuanya dari firman Tuhan juga. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Mari dengan sepenuh hati kita katakan ini. Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bayangkan kasih kita kepada Tuhan. Mau senangkan Dia pada sore hari ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan dari awal, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Tuhanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Mari senangkan Tuhan sore hari ini. Sakaralabalabalabalaba. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, koralabalaba, haleluya. Senangkan Tuhan, menjadi kerinduan kita, menjadi kehausan kita sore hari ini kepada Tuhan. Bawakan lagu ini lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kiralabakaro bokorebe takaraba baba 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 baba. Angkat tangan kita, angkat tangan kita.
Kita minta urapan baru dari Tuhan. Urapi kami Bapa. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, Roh Kudus. Sore hari ini, dalam waktu yang singkat ini, Tuhan mau kita, Tuhan bawa kita untuk mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan melalui ibadah kita. Melalui ibadah kita dapatkan hari ini ibadah bukan sekedar waktu hari Minggu seperti ini. Tetapi dalam kehidupan kita masing-masing, di masa-masa pandemi saat ini, hanya satu kekuatan kita. Apabila Roh Kudus penuh dalam hidupmu, bermanifestasi dalam hidupmu, ekspresikan itu di dalam kegiatan aktivitas kita hari lepas hari. Kita hidupi itu di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan usaha kita, pendidikan kita, dimanapun kita berada. Maka percaya Tuhan terus akan menyertai kita. Imun dalam tubuh kita pasti akan meningkat karena ada sukacita dalam hidup kita. Tidak ada perasaan khawatir, takut, itu pasti tersingkir. Hidupi menjadi penyembah yang benar. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari dan Dia dapati sore hari ini di tempat ini. Di tempat ini, setiap kita semua yang hadir, Bapa, dalam nama Yesus, mari buka tanganmu, buka, kita minta berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Saat ini kami dalam paradigma yang baru, kami bawa hidup kami. Hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami datang di dalam ibadah, satu kerinduan kami mau membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan pengertian lebih lagi Roh Kudus. Berikan pengertian lagi Roh Kudus. Dan Engkau Allah yang bermanifestasi dalam hidup mereka. Sehingga ada kegairahan dalam hidup mereka. Ada sukacita, ada semangat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya saat kehidupan kami dipenuhi oleh Roh-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan, maka kelemahan tubuh sudah tersingkir dalam nama Yesus. Sakit penyakit sudah tersingkir dalam nama Yesus. Beban yang membebani hidupmu sudah terangkat dalam nama Yesus. Engkau yang merasa putus asa, sudah terbuka pintu dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau terima sore hari ini. Berikan kepenuhan bagi mereka Tuhan. Berikan kepenuhan bagi umat-Mu. Baik yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah-rumah. Berikan kepenuhan Roh-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Sehingga bukan mereka lagi tapi Engkau di dalam mereka. Mereka menjadi satu ibadah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah sudah Engkau kuatkan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang terikat sudah Engkau lepaskan. Kami memperoleh pemulihan. Kami memperoleh kesembuhan. Kami memperoleh kemenangan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kita memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati.